maupun yang belum ya, yang masih kontrak, atas waktunya, yang mana mungkin ini acara rutin ya, setiap bulan dilakukan. Tapi memang kami kebetulan nebeng ini Bapak Ibu, dari kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Tri, karena janji minggu kemarin nggak bisa juga, sehingga baru bisa hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terkait dengan rencana program kegiatan korporasi perbenihan yang seluas 360 hektar, itu harapan 360 hektar Pak ya. Dari CPCL kami juga ada terima SK-nya dari Bu Erlin. Nah itu ternyata dengan adanya APBDP hanya bisa kita lakukan 200 hektar. Tapi yang 160 itu PR-nya Bu Erlin ya Pak ya. Yang 160 itu PR-nya Bu Erlin. 200 hektar ini berdasarkan APBDP karena anggarannya didukung melalui APBDP tahun 2020. Nah, kebetulan kami dan bidang tanaman pangan ini bersinergi dalam hal pelaksanaan program di Trimurjo. Khususnya karena memang tupoksi kami itu menyediakan atau membuat benih pokok dan benih dasar, sehingga Bu Herlin khusus tanaman pangan itu punya program seperti ini Pak Tri, melibatkan kami untuk berkontribusi dalam hal penyediaan benih padinya. Nah, sehingga anggaran yang untuk kegiatan Trimurjo seluas 360 itu tadinya sudah kami lakukan untuk usulan ke Pemprov. Begitu dilakukan pembahasan-pembahasan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang ada, sehingga APBD itu hanya mampu membiayai 200 hektar. Nah, 200 hektar itu pun sifatnya yang di kami ya, kalau di Bu Erlin memang benih segala macam dari Bu Erlin, makanya kemarin dari drop itu dari bidang tanaman pangan. Nah yang 200 hektar ini kami dititipkan di BBI dalam bentuk yang 70 hektar nanti kami kirim dalam bentuk bibit yang siap untuk ditanam, benih padi ya yang siap ditanam. Terus yang 130 hektar lagi itu ada diserahkan secara mandiri di kelompok. Ini berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh bidang tanaman pangan Bu Sriwo dan Bu Herlin, sehingga ada 2 pengkelasan dari 200 hektar tadi. Jadi 200 hektar yang 130 itu murni diserahkan kepada Gapoktan untuk pembikinan bibitnya. Yang 70 hektar itu petaninya nanti siap menerima bibit itu dalam bentuk sudah jadi. Iya, tinggal tanam. Itu yang 70 hektar. Kenapa kok begitu sih Bu Eko? Maunya kami ya 200 hektar itu semua full paket. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, waktu itu katanya Bu Herlin tanaman pangan timnya berkali-kali ke sini diskusi ya Pak Tri dengan Bapak Ibu maupun dengan Gapoktan dan Kelompok Tani. Sehingga disepakati ya sudah, karena anggaran cuma ada 200 hektar dan yang 130 petani di sini udah terbiasa toh Bapak Ibu membuat semai benih kering, sehingga diharapkan ya sudah Pak, karena duitnya cukup. Nah, sing 130 hektar nanti bapak-bapak Gapoktan ini menerima hanya sarana pembuatannya loh ya, seperti dapok, kemudian mungkin plastik, kemudian jaring ya, terus ayaan tanah mungkin di luar pupuk kandang kayaknya itu, pupuk kandang ya, di luar pupuk kandang. Karena katanya nanti petani sudah bisa mandiri pupuk kandang, benih tetap didrop sama Bu tanaman pangan. Nah itu yang 130 hektar. Yang 70 hektar kami sedang buat, mungkin Bu Retno sudah dukungin Pak Tusimin ya. Nah itu memang tim teknis kami Bapak Ibu, karena kami selaku UPB Palawija maupun padi yang kami kelola ini, teman-teman saya tanya belum ada yang punya pengalaman bikin semai kering. Nah mau tidak mau kami harus berburu dulu loh dengan BPTP. Nah BPTP itu kebetulan Pak Tusiman yang yang punya keahlian dari sisi semai kering. Nah sekarang juga beliau ada di Teginenan. Makanya kami tadi Pak Tri agak terlambat, mohon maaf ya Pak Ibu ya. Memang kami mampir dulu di Teginenan untuk mengecek seperti apa sih kondisi pertanaman. Nah tanaman itu disemai pada tanggal 3 November.
sekarang sudah berumur 9 hari. Tapi tadi sudah kita praktekkan, kita iris, ya, kita gulung. Ini teman-teman udah pada gulung semua, digulung ya kan, itu sudah bisa. Nah, kalau menurut ahlinya tadi, sebenarnya Bu, dengan umur 9 hari pun sudah bisa untuk ditanam. Tapi yang maksimal memang 15 hari. Tapi monggo saja. Nah, kembali lagi karena saya koordinasi dengan Bu Retno dan Pak Tri bahwa di sini baru masuk airnya sekitar tanggal 24 ya, 24-25 ya. Nah, sehingga tanam itu di sini katanya khususnya yang 40 hektar, khusus yang 40 hektar di Tempuran itu mau tanam sekitar tanggal 25 November. Iya. Nah, sehingga tadi udah kami cek siap itu Mbak Retno. Nanti kapan? Katanya sih tadi jangankan 23 jangan 23 pun udah bisa, jangankan 25 gitu, 22, 23 udah siap. Nah, jadi nanti tinggal bagaimana Pak Tri dan kawan-kawan di sini apakah memang tetap mau tanggal 25 apa mau dimajukan tanggal 23. Yang jelas sebenarnya sudah standby ya, kaitannya 70 hektar loh. Itu 70 hektar pun baru 40 yang siap untuk bibitnya nanti yang mau dibawa ke sini. Karena saya lihat jadwal yang di CPCL Bu Herlin dituangkan dalam bentuk SK bahwa itu ada jadwal tanam, kalau masih nggak berubah ya, jadwal tanamnya itu ada yang akhir Desember, pertengahan Desember dan akhir November ya, sedangkan yang awal ini yang mestinya kita buat 70 hektar itu tadinya kalau kita lihat jadwal di minggu pertama November. Begitu koordinasi dengan Bu Retno, oh belum bisa Bu, air belum masuk, berarti kan mundur. Jadi apa yang ditargetkan oleh teman-teman di tanaman pangan banyak mundurnya, sehingga kami koordinasi dengan Bu Erlin, gimana kalau kita menyesuaikan kondisi lapangan aja. Nah makanya mundur itu Bu Retno. Bu Retno mundur, otomatis yang lain mungkin yang mundur ya, karena 25, otomatis nanti yang 40 hektar kan ini 40 hektar enggak, 40 hektar itu tanggal 25. Yang 30 hektar ini khusus yang di Tegineneng ya Pak ya, yang full tinggal terima benih. Itu yang 30 hektar lagi itu pertengahan Desember jadwalnya. Apakah memang masih concern dengan jadwal ini atau mungkin bisa juga maju atau mundur lagi. Nah ini nanti kami mohon informasinya. Yang jelas kalau Bapak Ibu kapoktannya sudah mau siap tanam, itu sudah bisa dipanen sekitar tanggal 23, nggak harus 25. Itu kaitannya yang 70 hektar. Nah nanti tugas Bu Ayu lah ya yang jelaskan untuk bantuan sarana produksinya itu tadi ya. Nanti yang jelas itu nanti gantian biar kenal semua ya Pak ya. Nanti tugas Bu Ayu jelaskan yang paketnya itu. Nah itu Pak Tri 70 hektar itu nanti petani menerima bibit padi yang sudah siap untuk ditanam. Nah pertanyaan kita sekarang, makanya selain kami membicarakan masalah soal bibit benih, kami juga punya kontribusi dalam hal membantu petani di alat mesin pertanian yang ditangani oleh Brigade Alsintan Provinsi Lampung. Kalaupun tadi kan mungkin ada yang persepsinya nanti SDA tinggal petani ditandur ke gitu kan. Nah kalau memang mau ditanamkan monggo, kami menyiapkan sarana Alsintan namanya rice transplanter, ada 5 unit. Kalaupun itu memang dibutuhkan oleh Gapoktan di sini atau kelompok tani, monggo nanti melalui PPL atau Pak Tri tinggal mengajukan ke brigade, alat itu akan turun. Ya seperti kita lakukan dengan roda 4 maupun roda 2 lah. Nah ini kami masih bingung kalau rice transplanter ini kan kami belum punya sopir Pak Tri. Kalau yang traktor roda 4, ekskavator kami udah punya pegangan masing-masing. Nah ini makanya kami sedang nyari, sambil nyari juga. Nah kalau memang di sini ada yang udah ahli mahir dan dia tidak ada pegangan apa-apa, boleh gabung dengan kami. Memang kami sedang mencari. Mas Bayu sama Mas Aryono. Terus ini korporasi Alsintan ya, kami selalu bicara korporasi. Kenapa korporasi? Karena dengan adanya program GPT Gerakan Percepatan Pengolahan Lahan dan Tanah, itu kan logikanya melakukan sesuatu itu bisa serempak dalam hamparan ya Pak ya. GPOT itu tujuannya kan gitu, tanam serempak, olah lahan serempak, panen serempak gitu kan. Nah dengan adanya GPOT itulah maka peran dari Brigade Alsintan ini sangat dibutuhkan.
Makanya kami Pak Tri sambil menawarkan jasa, tapi dalam sistem korporasi. Kalau yang waktu itu sebelum ada kunjungan Pak Menteri, memang setiap ada gapoktan pinjam 1 alat, 2 alat, kita langsung pinjamkan, yang penting ada MOU pinjam pakainya. Tapi sekarang dengan kita menganalisa di waktu yang berjalan, kayaknya tidak efisien dan tidak maksimal cara kerjanya, sehingga perlu kita lakukan dengan cara korporasi Alsintan. Ini syaratnya apa? Gampang kalau memang kelompok taninya bersedia dan mau. Tapi yang sulit Pak Tri ya, kita ini kan kadang-kadang membaca pikiran petani itu beda-beda. Kadang ada yang memang cepat mau pegang selesai tanam, lahan tanam. Ada juga yang masih leha-leha, nanti dulu, padahal itu dalam satu hamparan. Nah itulah akibatnya terjadi gerak GPOT itu tidak bisa maksimal. Ada yang sudah tanam, ada yang belum gitu kan. Nah ini harapannya kalau kami akan diterjunkan brigade tadi, syaratnya minimal 50 hektar. Minimal 50 hektar, baru nanti alat olah lahan baik traktor roda 2 maupun roda 4 akan kita masukkan. Rice transplanter kalau memang di sini perlu, kadang-kadang ada yang nggak mau, mereka masih menggunakan tenaga pawonan, ya kan, ibu-ibunya tetap gotong royong. Nah saya kan nggak tahu biasa di sini, kalau tek sewa memang nggak mau. Nah itu nanti alat tanam kami sediakan, bahkan benihnya pun sudah siap. Kemudian panen, pada saat panen kami pun nyiapkan combine harvester. Ini tawaran dalam bentuk korporasi Alsintan. Skalanya minimal 50 hektar. Kenapa harus 50 hektar? Karena pertama, kami selain membantu GPOT tadi, program percepatan olah dan tanam tadi, juga untuk mengefisiensikan dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh petani. Dari segi biaya, dari segi waktu, ya tentunya tenaga juga, dan dari sisi keawetan alat itu sendiri. Karena alat itu Pak, kalau kita sering pindahkan dari sini pindah sana, sini sekian, pindah lagi desa sana, pindah lagi kemana, nah itu dari segi pembiayaan juga tentunya akan lebih boros. Kemudian dari segi pemeliharaan alat juga, mungkin alat itu juga akan mengalami ya namanya gotong sana gotong sini ya, pasti ada perubahan dari sisi mungkin perawatannya kurang maksimal, dari segi bahan bakarnya juga boros. Nah, sehingga kita ramu dalam bentuk korporasi. Kami sudah ada hitung-hitungan analisanya. Nah analisa ini juga sekali lagi bukan berarti kami memaksakan, ini baru tawaran. Nggak ada paksaan Bu Retno, Bapak Ibu sekalian, nggak ada paksaan brigade itu harus pokoknya gini, enggak. Kami hanya menawarkan kalau brigade kami ini punya menu yang seperti ini, kalau memang diperlukan monggo. Pokoknya perlunya butuh, kalau tidak butuh jangan. Kalau hanya keinginan juga tidak perlu. Namanya keinginan itu kan hanya karena mengikuti tren mungkin kan. Nah padahal tidak butuh. Makanya kita benar-benar mencari lahan yang memang petani membutuhkan, dan kami siap membantu. Juga sebaliknya ada juga yang pinjam seperti ini Pak Tri kemarin ya, kan di sini ada traktor roda 4 ya, ada 2 unit kemarin ya. Nah itu tuh waktu awal Pak, itu konsep ini sebagai gambaran aja ya. Waktu awal itu sebenarnya kita di sini untuk demplot korporasi Alsintan, kita buat demplot. Tapi demplotnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Harusnya kalau namanya korporasi kita harus analisa, Bu. Kita hitung kalau kita terjunkan roda 4 di sini untuk menggarap luasan 50 hektar itu dibutuhkan waktu mestinya sekian hari. Berdasarkan hitungan kemampuan dari kinerja alat itu sendiri, kita betul-betul harus hitung. Nah sehingga di dalam menuangkan pinjam pakai alat itu untuk korporasi, kita harus bisa mengestimasi waktu yang tepat. Oh berarti 150 hektar dengan traktor roda 4 ini jumlahnya 4, ini cukup selesai dilakukan nggak lebih dari 10 hari, bisa gitu. Nah itu yang akan kita tuangkan di dalam kontrak pinjam pakai itu tadi. Meskipun kami nanti yang melaksanakan kan nggak mungkin orang brigade langsung dong, karena kami punya operator-operator. Nah ada istilahnya peluncur-peluncurnya. Bisa aja nanti di sini kita pegang peluncurnya, misalnya Pak Gapoktan atau Ketua Gapoktannya atau di antara Bapak Ibu yang ada. Itu ya. Jadi kemarin ini kelamaan Pak, jumlahnya itu 100 hektar lebih ya.
tapi waktunya 45 hari, ya kan? Nah itu saya terus terang ya agak kecewa kan. Sebenarnya kan kalau memang sudah dipersiapkan semuanya, itu perkiraan nggak lebih dari 15 hari, yang 20 hari lah kurang lebih ya, sekitar itu. Nah sehingga kemarin setelah kami analisa ternyata ya baik dari pihak kami maupun dari sini juga ada kekurangannya. Contohnya kalau di lapangan itu setelah operator katanya selesai alat ini mau kerja lagi, harus nunggu dulu lobby ataupun pembicaraan dari petugas ataupun gapoktan kepada yang punya lahan, sehingga banyak mandek nunggu dulu, itu menurut operator ya. Terus begitu pula sebaliknya, evaluasi dari sini operator sudah dikasih tempat ya kan, tempat tinggal, terus kemudian ini untuk makan dan sebagainya dari fasilitasi. Rupanya operatornya itu banyak dari Sudirman, dari desa lain, kecamatan lain. Mereka pulang setiap hari, padahal kan sudah disediakan penginapan. Itu juga salah satu kenapa sampai 45 hari. Jadi intinya dari hasil evaluasi kami, dari dua-duanya ini saling ya tidak mendukung kan, karena dari sisi lain operatornya sendiri mangkat awan, mulai cepat, hari Sabtu mungkin libur kan gitu ya, terus nginep orang gelem, minggu apa neh kan gitu. Nah itulah yang menyebabkan korporasi Alsintan kita mundur sampai 45 hari. Nah kalau kita bicara korporasi harus tepat waktu memang. Kalaupun mundur itu ya space waktunya nggak lebih dari 1 hari lah. Ini karena itu, tapi kita nggak ada yang nyalain, tidak salah sini, tidak salah sana. Yang namanya uji coba Demplot ya, berarti itu yang perlu kita benahin, Pak Tri dan kawan-kawan. Dari sisi lapangannya, kalau memang sudah siap mau korporasi Alsintan, tentunya 50 hektar minimal itu sudah ada gambaran. Andai kata di sini udah selesai, jadi untuk loncat lagi itu, oh sana mas, udah langsung aja ke sana. Kalau ini kan nggak, udah selesai. Nunggu dulu ya, saya tak rembukan sih karo gapok tani. Mentani rembukane orang clear karena bapaknya senang ngendi orang genah. Akhirnya nunggu mundur-mundur sehari 2 hari. Nah itu kan makan kinerja waktu dari traktor tersebut. Nah jadi ini juga merupakan kelemahan. Begitu pula sebaliknya, sini lahannya siap, si operator turun teko, datangnya siang-siang, pulangnya cepat. Nah itu saling kalau menurut saya memang di situ kelemahan semua. Tapi inilah kalau nggak kita coba kita nggak tahu kelemahannya di mana. Nah kalau nanti memang kita sudah petani membutuhkan seperti itu, tentunya kami siap on time dengan waktu yang tepat, analisa yang pas. Kalau mundur mungkin nggak lebih dari 1 hari. Ini yang saya tekankan dengan adik-adik di brigade. Nah, sehingga Pak Tri pada kesempatan ini sebelum nanti Bu Ayu menjelaskan secara paket yang akan diberikan kepada yang 130 hektar, kami mohon kiranya apa yang nanti akan kita sampaikan benih seluas 70 hektar tadi, termasuk yang 130, apakah petaninya memang membutuhkan jasa Brigade Alsintan? Itu pertanyaan kami. Kalau memang membutuhkan, dari sisi mana? Kalau maunya kami sih ya itu tadi, dari olah lahan, tanam, panen, itu dia diserahkan ke brigade. Ya, nanti tinggal petaninya tuh ongkang-ongkang. Nah ini pertanyaan kami tinggal gini, selama ini petani kalau mulai tanam, nyemai, panen, ini per hektar biayanya berapa, unit cost-nya. Nah kami akan berada di bawah itu Bapak Ibu, karena prinsip kami adalah melayani dan membantu petani. Tapi mohon maaf, kami bukan berarti pemerintah polisi bayar. Karena ingat, di brigade itu adik-adik itu murni anak-anak yang kami rekrut dari Polinela, Unila, ya, SMA, SMK, mengentaskan pengangguran, membantu meringankan pemerintah dalam hal pengangguran. Itu satu. Gajinya ya dari apa yang dia kerjakan. Kalau dia kerjanya nggak dapat pemasukan, ya wes. Tidak perlu ada sebulan mungkin mampu gaji paling ya 500.000, bahkan di bawah UMR. Nah itu kan kita nggak tega. Nah, itu supaya jangan sampai nanti imitnya pemerintah kok bayar ke Bu Eko itu. Ya jadi sekali lagi karena itu dikelola oleh brigade, sistem brigadenya juga jelas, ada manajer, ada kepala divisi pasca panen dan pratanam, kemudian ada bendahara. Nah ini pun tidak bersentuhan Bapak Ibu,
Pak Tri udah berapa kali itu transfer, nggak ada Pak Tri nitip ke saya atau ke siapapun. Nah itu jelas, terbuka juga, pengelolaannya jelas. Dalam bekerja pun kami punya dasar hukumnya itu adalah Permentan, kemudian petunjuk teknis Pak Dirjen, SK Kepala Dinas, SOP, ada 4 dasar hukumnya. Adik-adik bekerja itu. Nah ini jadi mohon kiranya nanti kita diskusikan atau kita cari solusi kalau memang petani betul-betul mau minimal 50 hektar. Kita buatkan di sini semacam korporasi Alsintan yang semuanya kita kelola oleh brigade. Bapak petaninya itu tinggal duduk undang-undang. Kalau biasanya mungkin per hektar biayanya misalnya 5 juta per hektar dari A sampai Z. Nah ini sudah kita analisa di bawah itu. Kurang lebih ada selisih sekitar 1.300.000 apa sekitar itulah ya selisihnya per hektar. Nah ini nanti kalau dalam skala luasan kan berarti kalian piro pengennya kan lumayan gitu kalaupun ini mau. Dan kami namanya provinsi sifatnya lintas kabupaten ya. Sementara di Kabupaten Lampung Tengah ini sudah ada brigade kabupaten Bapak Ibu. Sudah tahu belum ya? Sudah ada brigade Alsintan Kabupaten Lampung Tengah. Dan sama dengan kami di provinsi dibekali juga alat mesin pertanian yang kurang lebih sama lah. Kemarin dapat apa? Combine harvester baru dapat juga. Traktor dapat, traktor dapat, pompa air dapat. Jadi kami mohon juga ada koordinasi Pak Tri dengan kabupaten, terutama yang memang punya tanggung jawab bidang yang menangani Alsintan, sehingga jangan sampai nanti mereka tersinggung. Udah provinsi malah ikut campur ini, sementara tempatku aja ada segala macam kok aku nggak ikut libatkan. Sebenarnya kami tidak seperti itu. Lebih baik silahkan brigade kabupaten mengurusi wilayahnya. Kalau tidak mampu, ya Pak Tri kalau tidak mampu alatnya karena alasan keterbatasan segala macam, kami siap disambatin yang di provinsi ini. Siap disambatin sehingga kami turun. Nah ini sebenarnya kita serahkan dulu ke brigade kabupaten Lampung Tengah. Tapi kalau Lampung Tengah memang nggak sanggup, nggak ada, ya daripada petaninya nanti kesulitan mendapatkan Alsintan, ya kami turun dari brigade provinsi. Ya bahasanya itu bukan sewa ya, tapi bahasanya pinjem paket yang dikelola oleh brigade. Nanti tentunya biayanya itu saya ingin tahu nanti dari teman-teman, biasanya petani itu mengeluarkan berapa sih per hektarnya. Dan kami juga sudah analisa ini per hektar itu ada 3 macam yang akan kita tawarkan, karena itu kita kan terkait dengan solar ya, bahan bakarnya, operatornya, kemudian pemeliharaannya. Karena kami ini tidak dibekali biaya pemeliharaan dari Pak Menteri. Jadi alat itu dilepas begitu saja. Selanjutnya alat itu kalau bisa berkembang, paling tidak bertahan awet umurnya, kemudian berkembang sampai jadi 2. Intinya gitu Pak. Tapi ini pun kami baru selalu mencoba yang terbaik terus. Mungkin itu Pak Tri ya. Nanti kita diskusi aja. Nah sebelum mungkin diakhiri ini Bu Ayu nanti biar menjelaskan sebenarnya apa sih yang mau diberikan nanti ke kelompok tani sini. Karena terus terang sampai sekarang APBDP ini sudah DPR-nya sudah diketok palu di DPRD, tapi kami mengusulkan belum ada yang bisa dicairkan. Dan saya memberanikan diri yang terkini itu kami pinjam sementara. Karena biar di sini nggak terbuka. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.